Halo Sobat Main Film, kembali lagi bersama Bang Dikson yang handsome ini. Kali ini Bang Dikson bakal bawain sebuah film yang masih anget rilisan tahun 2022 yang berjudul The Adam Project. Film ini bercerita tentang seorang pilot yang melakukan perjalanan waktu dan menemui dirinya di masa lalu demi menghentikan kekacauan di masa depan. Gimana keseruannya? Yuk gaskeun ke filmnya. Film berlatar tahun 2050, di mana seorang pilot pesawat luar angkasa bernama Adam Reed mencuri pesawat penjelajah waktu. Ia sedang terburu-buru karena dikejar oleh pemimpin bangsa Sorian bernama Maya Sorian. Yeah, but you know that I know that, so one of us doesn't know something else, right? That's not good. Pesawat Reed pun bolong-bolong lantaran ditembaki terus-menerus. Dia lantas mengeluarkan senjata plasma yang nantinya akan mengeluarkan sebuah lubang cacing dan membawanya dalam sebuah perjalanan waktu ke tahun 2018 demi untuk menemukan seseorang. Sayangnya, terjadi gagal sistem yang membuatnya malah terdampar di tahun 2022. Pretty obvious that you're trying to. You know I can try. Scene pun berpindah ke tahun 2022, di mana ada seorang anak yang tak lain adalah Adam Reed kecil. Dia lagi dikejar-kejar dan dibully sama teman-teman sekolahnya. Alhasil, Reed kecil ini diskors dengan alasan berkelahi di sekolah. Tak lama, ibunya Ellie datang dan menjemput Adam. Ellie kecewa dan lantas memberi kultum 7 menit pada Adam kecil yang selalu membuat keributan di sekolah. Bigger than me. I don't understand you. Dad would. Ellie ini merupakan seorang janda yang ditinggal mati akibat kecelakaan oleh suaminya yang bernama Louis. Malamnya, Ellie dijemput oleh tete yang barunya bernama Derek. Mengetahui hal tersebut, Adam sedikit kesal dong karena Ellie tak mendiskusikan lebih dulu mengenai kedekatannya dengan pria baru calon pengganti ayahnya itu. Singkat cerita, capcuslah mereka pergi dinner. Sementara Adam di rumah dan menghabiskan waktu dengan bermain game favoritnya yaitu game pesawat tembak. Tiba-tiba, lampu di rumah Adam mati dan anjingnya yang bernama Hawking menggonggong dan pergi ke hutan di belakang rumahnya. Karena khawatir, Adam lantas segera menyusul Hawking ke hutan. What is it? You see something? Di sana, Adam kecil melihat hal ganjil di mana pepohonan sapat dan terbakar layaknya tertabrak sesuatu. Karena takut, dia pun memutuskan segera kembali ke rumah. Oh my God. Saat sudah dekat dengan rumah, dia mendengar suara dari gudang. Dia pun memberanikan diri memeriksa ke dalam gudang dan ternyata di sana dia menemukan seorang pria dewasa yang tak lain adalah Adam Reed dari masa depan. Fall down and... Di sini, Adam kecil belum tahu bahwa pria itu adalah dirinya di masa depan. Nah, si Adam yang tua ini segera masuk ke rumah dan mencari P3K untuk mengobati lukanya. Adam kecil pun bertanya mengenai asal-usul si pria asing ini. Si Adam yang gak mau ribet langsung aja bilang bahwa dia adalah Adam dari masa depan. Wander around my house alone? I don't think so. Touch that. I was just looking. Don't touch my... Dan membuktikannya dengan memberitahu informasi tentang Adam kecil, mulai dari tanggal lahirnya, tanggal kematian ayahnya, luka di badannya, bahkan jam peninggalan bapaknya yang masih ia pakai sampai sekarang. Is this a lightsaber? No, it's not a lightsaber. No. You're Adam Reed, born February 10th. Wait. Bullet? You were shot? Yeah, no, actually, no. Melongo dah tuh si Adam kecil. Akhirnya dia pun percaya bahwa lelaki di hadapannya adalah dirinya di masa depan.
When I went to that therapist's office, telling them about where the bad man took with the lightsaber. It's not a lightsaber. Jesus Christ. Why are you here? Also class. Sesaat setelah Adam tua mengobati lukanya, dia mengajak Adam kecil pergi ke hutan dan melihat pesawatnya. Sayangnya, dia tidak bisa mengoperasikan pesawat tersebut dengan benar karena tubuh dari Adam tua terluka. Jadi, pesawat tersebut telah dikaitkan dengan DNA si pilotnya, di mana pesawat di masa depan tak akan mengizinkan pilot yang terluka mengendarai pesawat. Gile, keren abis. Mereka pun punya ide brilian, di mana Adam kecil yang akan mencoba menghidupkan pesawat tersebut. Dan ya otomatis bisalah karena DNA mereka sama dan pesawat pun beroperasi dengan baik. Mereka berdua segera masuk ke pesawat tersebut, namun sayangnya pesawat tersebut rusak akibat tembakan dari Maya Surian yang menembakinya tempo hari. Tak habis akal, Adam tua lantas melakukan perbaikan otomatis, tapi sayangnya dia harus menunggu beberapa hari sampai perbaikan itu selesai. You want to touch all the pretty buttons with your sticky little child feet? Yep. Should be able to start repairing itself. How long will that take? I don't know what that is, but when is a flashing red light ever good? Sembari menunggu, Adam tua beristirahat di gudang, sementara Adam kecil kembali dan menyambut ibunya yang habis mojok bareng si Derek. Work. Yeah. Bye. Esoknya, Ellie kembali pergi dan mengurus beberapa urusan. Adam kecil pun segera menemui Adam tua di gudang belakang rumahnya. Mereka pergi ke supermarket untuk membeli beberapa perban dan beberapa kebutuhan lain untuk mempercepat penyembuhan Adam tua. Losing blood. Ship was coming apart. I jammed the coordinates. I didn't have. How's the jet? It's getting there. Di sana, Adam kecil bertemu dengan teman-teman pembulinya di sekolah. Dibawalah dia ke tempat sepi dan segera diberi bogem mentah teman koplaknya itu. Tak lama datanglah Reed tua dan menasihati Adam agar melawan karena dia tahu bahwa kali ini Adam kecil akan menang melawan anak-anak pembuli tersebut. Hold on. Huh? Get it together. Ray's ready. You're in you for years because you're small and fragile and you have a big crap out of him. You always do. He's got a big mouth. I get it. Si Adam kecil langsung berani dong setelah dikasih tahu sama Reed tua dan dengan songongnya langsung menantang dua teman pembulinya itu. Dan hasilnya tetap bonyok juga tuh si Adam kecil. Ternyata si Adam tua ngeprank si Adam kecil. Bangke juga nih si Adam tua. Adam kecil langsung lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut saking malunya. Sementara Adam tua mengancam si teman pembulinya Adam kecil, di mana jika mereka mengganggu Adam lagi, dia akan memberi mereka pelajaran. What the hell? I'm not supposed to do this. But you ever hear these with Ray's feet? Do you understand what I'm saying, Ray? Mereka pun berjanji tak akan melakukan bully lagi pada si Adam kecil. Singkat cerita, Adam tua sampai di rumah dan mendapati Adam kecil menguncinya dari dalam gudang. Di sana, Adam kecil mengobrak-abrik tas milik Adam tua dan menemukan sebuah foto seorang wanita. Ternyata foto tersebut merupakan istri dari Adam tua di masa depan yang bernama Laura. I'm sorry if I went too far today. Adam tua kesal dan pergi ke sebuah bar. Di bar tersebut, dia bertemu dengan Ellie yang lagi curcol mengenai Adam kecil kepada bartender, di mana dia masih aneh pada Reed yang terus aja bersikap dingin selepas kematian Louis, ayahnya. Sorry, it's been a rough day. Babies, pure love. They grow into teen. You boys still having a hard time? Si Adam tua ini menyambung pembicaraan Ellie dan menasihatinya bahwa anak lelaki itu pasti kembali pada ibunya dan dia sangat menyayangi Ellie. Oh, he's dropping. Sorry. But I'll tell you something. You're not doing anything wrong. Ellie lantas terdiam untuk sejenak dan segera menyadari bahwa terdapat hubungan batin antara dia dan pria tersebut. Besok harinya, Maya tiba di tahun 2022 membawa serta pasukan demi untuk menangkap Adam tua.
Sementara Adam tua menceritakan maksud dan tujuannya kembali ke tahun 2022, yang tak lain adalah menyelamatkan Laura yang diserang saat kembali ke tahun 2018. Sayangnya, mesinnya gagal sistem dan dia malah kembali ke tahun 2022. Locked and docked. Start the areas. You know what? We should get into that. Thank you. Find him. Di sana dia juga menceritakan tentang asal-usul pertemuannya dengan Laura dan juga Maya, yang ternyata merupakan teman Louis, ayahnya mereka. Ternyata si Louis ini merupakan donatur yang menyuplai dana kepada ayah mereka Louis untuk menjalankan sebuah proyek perjalanan mesin waktu yang dinamakan The Adam Project. Who's best pilot in the program? Just wrote the book on the wrong building. Louis akhirnya berhasil mengembangkan teknologi akselerator partikel magnetik yang merupakan cikal bakal mesin waktu dan nantinya diaplikasikan dalam sebuah tembakan plasma yang akan menimbulkan lubang cacing sebagai pintu untuk perjalanan waktu. Selepas kematian Louis, proyek tersebut dilanjutkan oleh Maya sendiri. Dari situlah Maya menjadi kaya raya berkat para donatur yang sangat tertarik dengan proyek tersebut. Dan kini dia menjadi orang paling penting dan berpengaruh di tahun 2050 berkat proyek tersebut. Entry didn't make sense. And you were trying to get to 20. She's no friend. Nope. After Dad died. So what happened to Laura? Di era kepemimpinannya di tahun 2020, Maya menjadi semakin arogan dan haus akan kekuasaan. Berdasar pada hal itulah, Adam meyakini alasan Laura kembali ke masa lalu adalah untuk mencegah Maya mendapatkan kekuasaan di masa depan. Lagi enak-enak ngobrol, mereka kembali diserbu pasukan Maya. Dengan sigap, Adam melemparkan sebuah bom ke arah mereka. Adam dibuat kesulitan karena kalah jumlah. Dia pun segera mengeluarkan senjata yang bernama Hus, di mana senjata tersebut memiliki gelombang kejut magnetik tinggi dan membuat beberapa pasukan Maya terlempar berkat. Let's go. Hingga akhirnya Maya menampakkan bebenguknya. Ternyata Maya sudah berada di sana dan memantau pertarungan tersebut sejak awal. Adam tua pun tak bisa berbuat apa-apa, namun tiba-tiba Illusion that I somehow killed Laura. I love Laura. seseorang membaki pesawat Maya yang ternyata orang tersebut tak lain adalah Laura. Adam dan Laura bekerja sama dan berhasil menghabisi pasukan Maya satu persatu hingga membuat Maya memutuskan untuk menyembunyikan pesawatnya. Adam tua, Adam kecil, dan Laura segera kabur menggunakan mobil katana Jepang. Namun, tak lama mereka ditembaki dari atas oleh pesawat Maya. They told me you lit up on re-entry. That's crap. I have the top Dengan sigap, Laura membawa mobil tersebut masuk ke dalam hutan sehingga Maya tak bisa seenaknya menembaki mereka. Kira situasi sudah kondusif, Laura membawa Adam tua dan Adam kecil ke tempat persembunyiannya di sebuah rumah tua pinggir danau. Di sana, Laura mengungkapkan bahwa alasannya pergi ke masa lalu ialah karena dia menemukan kejanggalan pada log lompatan waktu, di mana ada pesawat yang melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018 secara diam-diam. Enough future stock tips to amass her fortune and get your father's magnetic particle accelerator, the Adam Project. Our world, everything has already been changed by Saurian. Dan pesawat tersebut tak lain adalah milik Maya Saurian. Laura menduga jika Maya pergi ke masa lalu dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada dirinya di tahun 2018 agar nantinya dia bisa menjadi kaya raya dan menguasai proyek tersebut di masa depan. Avoid contact to minimize my footprint and hope you... Fixed time, 2050. Is it bad there? We've seen Terminator, right? But did she? Sayangnya, rencana Laura kembali ke masa lalu diketahui Maya. Maya menyerang pesawat Laura hingga membuat pesawatnya rusak dan tak bisa beroperasi. Laura pun terpaksa mengikuti protokol kehidupan di mana ia tetap tinggal di tahun 2018 hingga sampai saat ini dan menemukan Adam tua yang sedang dikepung pasukan Maya. Setelah bercerita, Laura dan Adam tua yang sudah berpisah lama akhirnya melakukan adegan penuh vitamin dan nutrisi.
Adam muda pun tak mau mengganggu dan lantas pergi keluar. I'm gonna take my eyes in yours. Setelah puas bercocok tanam, Laura meminta Adam untuk pergi ke tahun 2018 dan menghancurkan The Adam Project untuk memperbaiki masa depan. Adam setuju asalkan Laura mau ikut bersamanya. Sayangnya hal itu mustahil karena satu pesawat hanya dapat mengangkut satu DNA saja. Adam pun bermaksud mengurungkan niatnya menghancurkan The Adam Project karena ia tak mau kehilangan Laura. Jika itu terjadi, maka hubungan mereka di masa depan tidak akan pernah ada. Tapi Laura berhasil meyakinkan Adam dengan bilang, "Witing tresno jalaran soko kulino kakang." Pokoknya kalau jodoh mah pasti ketemu deh. What do you mean, put an end to it? I mean, We never happened, Laura. we did happen. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba terdengar bunyi alarm bahaya. Benar saja, pasukan Maya Sorian berhasil melacak keberadaan mereka. Dan kini mereka sudah sangat dekat. Laura menyuruh kedua Adam untuk segera pergi, sementara dia akan menghadapi Kristos untuk mengulur waktu. Boom. Laura berhasil mengulur sedikit waktu untuk Adam. Namun sayangnya, dia harus mati ditembak oleh si bangke Maya Sorian. Now where? Sementara Adam berhasil sampai di pesawatnya. Maya dan anak buah kebanggaannya bernama Kristos tak tinggal diam dan segera mengejar Adam. Namun berkat keahlian mengemudikan pesawatnya, Adam berhasil mengecoh mereka dan pergi ke tahun 2018. Okay, hold tight. Kedua Adam segera menemui ayahnya Louis yang sedang mengajar di sebuah perguruan tinggi. Mereka menyelinap ke kelasnya dan tak butuh waktu lama Louis menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya merupakan Adam dari masa depan. Adam tua memberitahu Louis kalau di masa depan Maya mengambil alih The Adam Project dan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya. Adam juga meminta Louis untuk menghentikan proyeknya demi masa depan, namun Louis tak mau karena The Adam Project merupakan asetnya. It's fine. You look like a condom with buttons. This is fun. I'm having fun. Are you? You needed me to fly the jet. Jet? There's a jet. There's a jet, my jet. Be here. You can't be anywhere but your own timeline. What do you think we're doing here? Louis pun pulang kembali ke rumah. Di tempat lain, Maya mendatangi dirinya sendiri dan memperingatkan tentang Adam berniat menghancurkan The Adam Project. You know the potential for catastrophic changes to the time. When was that? Remind me. The last time you just showed up from us, then everything we sacrificed. Esoknya, kedua Adam tiba di gedung teknologi The Adam Project. Mereka pun membagi tugas masing-masing, di mana Adam kecil bertugas mengendalikan drone penghancur, sementara Adam tua berperan sebagai umpan dan memancing anak buah Maya. Mereka berdua bekerja sama dengan baik dan berhasil menghabisi beberapa anak buah Maya. Adam, what are you doing? I'm about to get my ass kicked. Don't worry, he doesn't want to. Taking you back to 2050, Reed. I can't hear you through the helmet. It muffles a little bit. Hingga tiba-tiba, sebuah mobil datang dan hendak menabrak Adam tua. Untunglah, dia diselamatkan Louis yang nampaknya berubah pikiran dan kini setuju untuk menghancurkan The Adam Project. Adam tua dan Louis kemudian mengambil hard drive accelerator, yang merupakan satu-satunya salinan dari semua perjalanan waktu yang merupakan kunci dari perjalanan waktu itu sendiri. Ever be able to program it again? Or This is where we house the hard drive. what happens if you pull it out? One of two things. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan hard drive. Tiba-tiba Maya tua dan Maya muda datang dan meminta hard drive tersebut. Adam tua menolak, namun Maya tua memanggil Kristos yang berhasil menangkap Adam kecil sebagai sandera. Maya pun mengancam akan menembak Adam kecil jika dia tak mendapatkan hard drive-nya.
Namun dengan cepatnya, Adam kecil menepis pistol Maya dan menghantam kaca akselerator hingga membuatnya retak dan membuat gelombang elektromagnetik pada akselerator meluap dan menarik semua benda berbahan besi yang ada di sekitar mereka, termasuk pasukan Maya yang berjubahkan besi. Electromagnetic seal Christos pun bertarung dengan Adam tua untuk merebut hard drive-nya. Sedangkan Adam kecil yang sedang dipegang oleh pasukan Maya akhirnya ikut tertarik ke dalam magnetik. Untungnya dia dapat melepaskan diri berkat sarung tangan besinya. Tak sampai di situ, dia pun bermaksud menolong Adam tua yang kesulitan melawan Christos. Tapi apalah daya, seorang bocil, Christos dapat dengan mudah mengalahkannya. Adam tua pun lagi-lagi terdesak. Kali ini dia berhasil menang dengan memanfaatkan lempengan besi yang tertarik gelombang magnetik dan membawanya ke inti akselerator dan membuatnya mati seketika. reactor stability compromised. Commence evacuation. Keadaan semakin tak terkendali. Maya tua yang udah kepepet terpaksa menembakkan pistolnya ke arah Louis. Sialnya, peluru tersebut malah tertarik oleh medan magnetik akselerator dan tak sengaja mengenai tubuh Maya setengah tua hingga membuatnya tewas. A bullet right through you. Give it to me. Maya tua pun ikut terhapus karena Maya muda kini telah mati oleh pelurunya sendiri. Containment protocol initiated. Akhirnya, Louis dan kedua Adam berhasil melarikan dirinya kembali ke rumah. Di sana, Louis meminta Adam untuk tak memberitahu tentang kejadian kematiannya secara detail, dan walaupun dia tahu akan mati, Louis pun hanya bisa pasrah dan bersyukur melihat Adam yang tumbuh dewasa dan menjadi seorang pilot hebat. Ketiganya lalu bermain bisbol di belakang rumah. Namun saat Louis berbalik, kedua Adam seketika menghilang karena mereka kembali ke waktu mereka masing-masing. Film ditutup dengan Adam kecil yang memeluk ibunya dengan erat, sementara Adam tua kembali bertemu dengan Laura di kampusnya. I love you, honey. I love you too. Ending yang menyenangkan. Oke, cukup sekian alur cerita film di Adam Project. Stay tune terus ya di channel Main Film. Dan jangan lupa dukung terus Bang Dikson dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dukung terus Bang Dikson dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Biar Bang Dikson begadang terus ya. Dan adios.